Halo, di sini saya akan lanjutkan studi kasus deteksi malware dengan tools SIM. Nah, untuk kali ini studi kasus ini sudah ada soalnya yang diberikan, sudah ada beberapa bagian. Mungkin langsung saja kita kerjakan soal-soal berikut ya. Untuk soal pertama, dengan soal aktor menyerang berhasil mengunggah sebuah file dengan ekstensi DLL ke dalam file sistem yang diketahui file tersebut berukuran 8704 bytes. Sebutkan nama file tersebut. Jadi di sini kita ditantang untuk mencari nama file tersebut. Oke, berarti langsung saja ke Elastic yang sudah digunakan sebelumnya. Di sini sudah ada studi kasus dengan data yang sudah tersedia ya. Jadi lanjut saja. Kita ke alerts. Pertama kita ke alerts. Nah, karena di sini case-nya masih sama, yaitu malware detection alert, nah kita filter in di bagian malware detection alertnya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 19 log event log di sini ya, terdapat 19 event log. Nah, di sini kita ditantang untuk mencari nama file yang berukuran 8704 bytes. Nah, lanjutkan dengan cara memfilternya lagi ya, dengan mengetik file.size stack 8704. Nah, di sini sudah keluar hasil filternya. Di sini ada dua file yang kita cari. Nah, untuk nama filenya itu ada ini ya, mcbh bla 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 bla. Ekstensinya sudah benar .dll. Jadi langsung saja kita copy namanya dan kita kembali ke .dll. Jadi kita kemudian kita submit ya, sudah benar ya. Untuk jawaban pada bagian 2 soal nomor 1 ini. Kemudian soal nomor 2, di sini soalnya itu terdapat apakah nama parent proses yang menjalankan program command line dengan PID atau proses ID 10716 menggunakan akses anti authority. Oke, langsung saja kita cari flagnya. Nah, untuk kasus berikut kita pindah ke bagian analytics lalu kemudian ke bagian discover. Wah, di sini ya kita harus di refresh dulu. No. Nah, ini. Oke, di sini sudah muncul datanya. Jadi masih ada filter yang tercantum. Oke, lanjut aja. Tadi soal kita untuk itu mencari nama parent proses ya. Nah, untuk mempermudahnya itu di sini kita harus memilih kolom-kolom yang akan kita tampilkan terlebih dahulu ya. Jadi untuk memudahkannya itu terdapat beberapa kolom, yaitu untuk kolom pertama itu ada event action. Di sini kita klik plus saja, terus kemudian ada hostname-nya yang kita perlukan, terus ada proses command line-nya, kemudian ada proses parent name-nya ini, terus harus kita ini ada proses name, proses PID, dan proses parent PID-nya. Nah, di sini data masih kosong ya. Jadi kita harus filter lagi seperti sebelumnya. Nah, dengan cara menuliskan proses the PID
sesuai kode yang diberikan pada soalnya 10716. Langsung. Nah, sini sudah muncul ya hasil filteringnya. Untuk jawaban ini yang dicari kan proses parent name-nya ya, sesuai soalnya. Nama parent prosesnya. Nah, jawabannya itu yang ini. Run dll32.x. Nah, ini jawabannya nih. Langsung saja kita copy namanya. Kita kembali ke teks. Nah, oke, untuk jawabannya sudah benar. Kemudian lanjut kepada bagian soal selanjutnya, itu parent proses pada poin 7 di atas juga melakukan akses ke Windows Registry. Sebutkan path lengkap dari registry yang diakses. Nah, langsung saja ke Elasticsearch-nya kembali. Nah, itu minta proses parent ID-nya, karena tadi di awal saya sudah memfilter kolomnya yaitu proses parent PID. Jadi di sini sudah langsung muncul ya proses parent PID-nya. Nah, untuk itu sedikit agak panjang caranya. Sini kita ingat-ingat lagi 107 dengan PID 8856 ini nih PID-nya 8856. Sini kita ingat ya. Terus kita kembali lagi ke alert bagian security. Sini kita refresh dulu ya. Oke, sini data sudah tidak ada filter lagi. Sini kita proses lagi nih dengan kode yang sama, proses.pid dengan 10716. Nah, di sini terdapat 5 log ya. Nah, jadi kita tinggal cocokkan. Command shell low Ahmed MDX additional. Fuck. Baik, di sini kita lanjut. Nah, di sini kita harus menambahkan field kembali ya untuk mengetahui, untuk mencocokkan data sama log yang ada di sini dengan di discover sebelumnya. Nah, dengan cara itu menambahkan field di sini, terus kita ketikkan nama field yang ingin kita tambahkan yang berisi parent PID-nya itu parent.pid, proses parent PID. Nah, ini sudah kita cantumkan. Nah, sini terlihat nih di sini dengan kode yang sama sebelumnya 8856 dan nama parent name-nya itu sama. Nah, setelah kita analisis lebih lanjut
analisis event. Setelah di analisis event ini, kita untuk memeriksa lebih detail proses tersebut. Nah, jika kita amati lebih detail, di sini terdapat aktor penyerang tuh melakukan pengubahan register pada file Windows di sini nih. Nah, penyerang dari attacker ini nih, dia melakukan pengubahan polis yang tidak memenuhi standar gitu ya. Dalam hal ini menonaktifkan standar FPPS 140 atau standar US Standard Encryption Published by NIST. Nah, secara default Windows tuh mendisable registry path di atas dengan tujuan agar Windows selalu memakai skema inskripsi FPPS yang telah tervalidasi sebelumnya itu loh. Nah, untuk jawaban dari soalnya itu yang ini ya jawabannya. Itu HML System Control Set. Nah, sini untuk menjawab soal nomor 3 ini. Nah, ini untuk path-nya nih ya, yang sudah kita temukan tadi. Nah, jadi kita langsung submit. Untuk soal selanjutnya itu ada program Windows PowerShell dengan PID 8836 terdeteksi melakukan perubahan terhadap sebuah file di dalam sistem. Apa nama file yang diubah tersebut? Oke, langsung saja. Untuk menjawab soal tadi, kita harus kembali ke bagian Discover, Analytics-nya. Nah, dan itu kita menggunakan filter lagi ya untuk mencari dengan PID 8836 prediksi melakukan perubahan terhadap sebuah file di dalam sistem. Nah, apa nama file yang dirubah tersebut? Kita di sini untuk mencari nama file yang telah diubah tersebut. Nah, dengan cara kita menuliskan proses name PowerShell.x and process PID typo PID 8836. Langsung aja kita start di sini ya. Nah, di sini sudah keluar ya. Override, terus ini cari override. Nah, di sini ya. Sudah terjadi override di bagian sini nih. Nih. File name. Nah, jadi modul analisis chase nama yang ini nih. File yang di override tuh modul analisis chase. Nah, ini jawabannya. Nama file yang kita cari itu. Langsung saja kita. Ya, sudah benar. Lalu ke soal berikutnya.
Ada program Windows PowerShell dengan PID 11676 juga terdeteksi membuat sebuah file baru pada sistem dengan ekstensi .ps1. Apa nama file pertama yang dibuat oleh program tersebut? Oke. Nah, untuk mengerjakan soal berikut, kita masih tetap di page ini ya. Kita masih lakukan filter dengan menuliskan yang kita ubah itu, dan harus sedikit kita tambahkan untuk kodenya tuh. Yang kita ubah tuh ada proses PID-nya ya. Proses PID-nya tadi itu adalah 11676. Dan kita tambahkan lagi filter and event action event action file created. Agak panjang ini kodenya. Rule file create. Sepertinya sudah ya. Lalu kita juga harus menambahkan kolom tambahan yaitu file name sebelumnya. Kita cari di filter by tab-nya ini file name. Kita tambahkan. Kita eksekusi filter berikut. Udah bener ya harusnya event action. 11676 proses period event action. Kita cari seperti berikut ya. Nah ini nih, kita nggak usah pakai. Kita ulang lagi ya. Oh iya lupa, di sini nggak usah pakai tanda petik. Oh. Rule file create. Mana ya?
Gak usah pakai ini langsung. Aduh. Pemeriksaan sintaks kita tadi secara manual, berarti untuk mencari nama file awal itu untuk pertama kali dibuat itu paling bawah. File name. Wah, di kanan. Nah, untuk paling bawah file di sini yang paling bawah nih. File create. Jadi create rule. Nah, ini file create terakhir itu yang ini. Jawabannya tuh ini. .3b5 ps1. .3b5 ps1. Semoga benar ya. Oke, benar. Jadi sekian untuk bagian 2 ini, pekerjaan bagian 2 ini. Maaf kalau ada sedikit lama. Terima kasih.